saat ini kami memberikan kesempatan bertanya untuk audiens terkait diskusi kita yaitu infrastruktur dan pembangunan di UNJ. Saya membuka 3 pertanyaan. Sebelum bertanya mohon sebutkan nama dan fakultas terlebih dahulu. Silakan. Saya mau bertanyakan ini. Kemarin tuh tanggal 20 sampai 24 Agustus 2025, kami tuh tim didaktika bersama BEM dari tingkat fakultas lainnya dan juga UNIF melakukan survei UKT dan IP mahasiswa baru UNJ. Dari jumlah data responden, kami memperoleh 5.003 pengisi survei UKT dan IP dari maba UNJ tersebut, dan ada 2 isu yang kami soroti dalam survei tersebut, yaitu pertama terkait uang kuliah tunggal atau UKT dan iuran pengembangan institusi atau IP. Pertama, dari UKT ini, dari data hasil survei menunjukkan sebesar 44,8% responden mengaku tidak mendapat golongan UKT yang sesuai dengan kemampuan ekonominya. Juga yang kedua IP, dari data hasil survei yang sama, menunjukkan sebesar 19,6% itu mengeluhkan dirinya tidak bisa mengisi IP 0 di dalam sistem penerimaan mahasiswa baru UNJ. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai isu ini? Dan juga selain itu, bersandar pada pertanyaan yang tadi dan diskusi hari ini juga ya Pak, saya tuh ingin mention terkait 1 tahun UNJ menjadi PTNBH. Bagaimana nantinya pengelolaan soal keuangan kampus dan pengembangan unit bisnisnya? Apakah UNJ ini masih mengandalkan uang mahasiswa, mengingat juga survei yang kami lakukan tadi, itu 44%-nya kan gak sesuai ya golongannya dengan UKT atau dengan kemampuan ekonominya gitu. Dan juga tadi sempat mention soal nantinya di kampus yang Cikarang ini akan ada badan usaha segala macam gitu. Mungkin itu aja pertanyaan dari saya. Makasih. Mbak Sipat, makasih dari Didaktika juga ya. Oke, makasih sudah melakukan survei. Kata kuncinya 40% UKT tidak sesuai. Itu ya. Kemudian banyak yang tidak bisa ngisi IP 0 gitu ya. Berarti kalau yang tidak bisa ngisi 0 mungkin teknis ya, karena kita tidak pernah nutup 0. Ya, jadi sistem di kita selalu terbuka, tapi kalau nggak mengisi mungkin teknis ya, apakah teknisnya karena sinyal atau apa dan sebagainya. Kecuali sistemnya nakal nutup sendiri, kita nggak tahu juga tuh. Apa nggak mungkin ya, nggak mungkin ya. Kemudian yang UKT tidak sesuai 40% bisa jadi, tapi bisa juga tidak pas. Karena kan kita nggak bisa, maaf, UKT yang ditentukan oleh kita atau UKT yang ditentukan nggak bisa semau-maunya mereka. Kita ada standarnya, pendapatan, kekayaan sekian-sekian, dapatnya sekian. Kecuali ada yang miss data. Ini kan kadang-kadang maaf ya, karena pengen diterima itu data diisi-isikan saja. Tapi setelah itu minta turunkan UKT, itu banyak yang begitu. Sampai sekarang pun itu yang jumlah penurunan UKT sama keringanan dan sebagainya totalnya masih 4.000 ya. Terakhir yang kami SK-kan tuh 4.000. Jadi UNJ itu silakan bandingkan dengan perguruan tinggi lain. Yang paling sosial itu ya UNJ. Itu sejak saya WR2. Jadi jangan bilang bahwa di UNJ begini begitu tapi tanpa fakta. Karena ketika COVID saja kita memberikan keringanan, kemudahan dan sebagainya 8.000 sampai 10.000 mahasiswa. Perguruan tinggi lain tidak sampai segitu. Bidik misi yang kemudian berubah menjadi KIPKA, kita menampung berapa saja. Perguruan tinggi lain nolak. Jakarta ada yang nolak, Bandung ada yang nolak, di Jogja ada yang nolak, tapi kita nggak pernah nolak. Berapapun tambahnya kita terima. Itu artinya kami sangat memperhatikan perasaan masyarakat yang ingin masuk ke perguruan tinggi negeri. Yang kedua terkait dengan pengelolaan keuangan setelah menjadi PTNBH. Dari awal sebelum menjadi PTNBH, saya sebagai rektor itu sudah menyatakan kami tidak akan mengandalkan pada uang kuliah mahasiswa. Kami akan terus berusaha memperoleh pendapatan di luar itu, termasuk melalui dana abadi. Oleh karena itu kami sudah mendirikan PT, kami sudah mendirikan beberapa unit usaha khusus yang semuanya kalau berkembang dan didukung oleh mahasiswa, termasuk di dalamnya adalah pelakunya. Saya mengatakan pada BPU, Direktur Utama PT Idura Cipta Gemilang tidak boleh orang lain kecuali alumni UMJ. Direkturnya juga harus alumni UNJ. Saya nggak mau yang lain-lain. Supaya apa? Supaya kita besar semua. Ya.
Itu karena saya cinta pada UNJ, maka untuk pengelola bisnis pun harus keluarga besar UNJ. Banyak orang yang berminat untuk masuk. Tapi kalau bukan keluarga UNJ, maaf, tidak bisa. Karena saya yakin alumni UNJ pun banyak yang punya kemampuan kapasitas di bidang bisnis. Terakhir persoalan ngelola kuliner, ya, yang kuliner yang PT Edurasa itu. Nah, saya udah berkali-kali minta cari alumni Tata Boga yang dia pernah berbisnis, ajak, mau nggak? Masa sih nggak ada yang nggak mau? Masa ada nggak ada yang mau, maksud saya? Akhirnya ketemu, ya, akhirnya ketemu. Dan sekarang perbaikan rasanya itu terlihat signifikan. Lidah saya ini insya Allah tajam kalau untuk makanan. Karena saya pernah kuliah di IKK atau PKK itu 1 tahun. Jadi insya Allah sebelumnya ya doyan makan, jadi bisa jadi tester lah kalau untuk rasa. Dan alhamdulillah gitu. Sekarang yang sedang diperjuangkan adalah dapur. Jangan kontrak dengan catering luar, mana banyak-banyak, tapi akhirnya banyak yang kecewa. Kalau bisa punya dapur sendiri, karena dengan punya dapur sendiri harganya itu bukan harga yang kedua, langsung harga produksi. Nah itu kami ingin supaya ini pendapatan bisa menjadi besar. Eduramart, saya tidak tahu apakah di sini ada yang belum tahu ada Eduramart. Ada yang belum tahu? Tahu semua? Sudah belanja? Sudah, alhamdulillah. Kalau belum, datanglah ke sana. Ajak yang lain-lain. Kalau besar itu keuntungannya itu untuk UNJ. Nah, ketika ke UNJ kita bisa alokasikan. Nah, sekarang yang sedang diperjuangkan adalah dana abadi. Baru saldo 10 miliar yang kita sisihkan untuk dana abadi. Dana abadi tidak diutak-atik, tapi apa namanya tuh kalau dari dana abadi itu? Apa? Jasa ya. Nah, jasanya kita gunakan nanti untuk beasiswa, untuk proyek-proyek riset mahasiswa dan sebagainya. Itu janji kami dan itu janji pimpinan semuanya. Itu harapan kami. Jadi mari kita besarkan UNJ bersama-sama. Tidak bisa hanya pimpinan, tidak bisa hanya dekan, tidak bisa hanya dosen, tapi juga mahasiswa punya komitmen untuk membesarkan UNJ. Selain prestasi, juga bidang-bidang yang lain. Salah satunya di bidang usaha itu. Banyak-banyaklah belanja ke Eduramart. Kalau ada kekurangan berikan masukan. Saya sendiri sering minta, ada enggak edaran elektronik yang bisa diedarkan ke mahasiswa, ke dosen untuk pesanan bulanan. Nah, jadi kita juga berusaha untuk memperbaiki berbagai aspek dan kita kerjasama dengan DKI, dengan pemerintah Indramayu dan lain-lainnya. Nah, jadi mari kita sama-sama besarkan UNJ, besarkan juga bisnis UNJ supaya tidak mengandalkan uang kuliah. Kalau nanti dari bisnisnya sukses, saya yakinnya itu akan memberi manfaat lebih. Sekarang ya maaf kalau dari presentasi masih banyak uang kuliah. Kita yang dari non uang kuliah tuh paling besar berapa Pak WR2? 20 apa 30? 30-an ya. Itu karena kalau ngitung lab school lebih, bisa 40. Lab school itu masuk di dalam pendapatan kita non UKT. Kalau kita perbanyak sekarang, jadi kalau orang tuanya kaya kerjasama boleh dengan UNJ, bikin lab school di mana. Sekarang sudah ada 6, terakhir itu Bintaro. Ya, nanti akan bangun lagi di Babelan, rencana ada di Makassar. Nah itu luar biasa. Ya, pendidikan tapi ada keuntungan yang bisa diperoleh darinya. Apakah dia mau bertanya lagi? Boleh kakak yang pakai baju pink. Saya adalah korban keempat dari kasus kehilangan motor yang terjadi baru-baru ini. Mohon izin Pak, mengingat kembali dalam 2 bulan terakhir ini ternyata sudah terdapat 4 kasus kehilangan motor termasuk saya. Terlepas dari kronologis yang ada, saya menemukan beberapa kejanggalan saat saya berusaha untuk mencari bukti saat saya melapor. Yang pertama itu sistem dari Ardas parking yang tidak transparan dan ada beberapa hal data sistemnya yang tidak sesuai. Yang kedua,
ditemukan beberapa titik CCTV yang dikatakan mati atau rusak sehingga tidak bisa menjadi bukti untuk saya mencari jejak dari motor saya yang hilang. Pertanyaannya Bapak, apakah selanjutnya ada evaluasi dan bagaimana langkah konkret dari universitas sendiri terkait kasus kehilangan yang telah terjadi ke depannya? Kedua, Bapak mohon izin terkait peraturan perparkiran, yaitu tidak boleh menginapkan motor di kampus. Jika saya boleh berpendapat, menurut saya pribadi saya sebagai mahasiswa yang pernah menjadi bagian dari Forum Gedung G, saya merasa peraturan tersebut belum relevan dengan kami para mahasiswa Pak, karena seperti yang mungkin kampus tahu, kalau anak-anak dari Forum Gedung G itu memungkinkan sekali untuk mengerjakan proker ataupun tugas kegiatan itu sampai tengah malam, bahkan harus menginap di kampus, dan juga memungkinkan juga untuk mahasiswa lainnya yang bukan merupakan bagian dari Forum Gedung G yang mengharuskan menjadi panitia seperti panitia PKKMB, universitas yang mengharuskan memang untuk berada di kampus sampai malam. Apakah memungkinkan untuk peraturan tersebut dikaji ulang terkait relevansinya dengan seluruh sivitas akademika, terutama untuk mahasiswa? Terima kasih Bapak, terima kasih. Baik, langsung ya. Ada dua hal, kehilangan motor dan parkir menginap ya, intinya itu dua hal. Tentang kehilangan motor kami turut prihatin Mbak Rere. Jujur saya baru dengar informasi kalau ini kehilangan keempat. Yang sampai ke saya itu baru helm saja. Ya kalau helm sering saya dengar itu. Ya, tapi kalau motor sampai keempat ini saya baru dengar. Dan mudah-mudahan Pak WR2 nanti bisa adakan rapat khusus, ini nggak bisa dibiarkan. Memang dulu begini, ini riwayatnya ya tentang parkir ini. Dulu parkir itu tidak berbayar dan bebas. Bahkan masuk di lingkungan kampus seenaknya. Mau mobil, mau motor seenaknya. Tapi fakta yang ada itu bukan hanya motor, mobil pun hilang. Padahal maaf ya, saya tidak mengurangi atau mencurigai. Padahal waktu itu kita meng-hire keamanan ya, secara khusus menjadi komandan lah, semacam komandannya. Tapi tetap ada kehilangan itu, bahkan mobil. Seingat saya, sepanjang yang saya tahu itu ada 2 kali mobil hilang. Lalu kemudian kita tata kelola, maka parkir itu motor tidak boleh masuk di luar sana. Kemudian mobil juga per jam dikenakan tarif, motor dikenakan tarif, mobil juga dikenakan tarif, berbayar. Kenapa? Itu untuk asuransi. Kalau terjadi kehilangan diganti, mau helm mau motor diganti. Kalau mobil setelah berubah itu tidak pernah terjadi, ya gantinya kan nggak mungkin. Makanya pengelola parkir pun saat itu ya kerjasamanya dengan polisi, entah dengan tentara dan sebagainya. Kemudian karena pembagian itu tidak adil menurut pimpinan UNJ, 80-20, 80 ke sana, 20-nya ke UNJ, terlalu kecil, akhirnya minta dibalik. Dibalik 20 pihak sana, 80-nya untuk UNJ, pihak perusahaan nggak mau. Kenapa? Karena ada asuransi penggantian dan lain-lain. Akhirnya berhenti, ya berhenti. Kemudian dengan pengelola baru, tapi tidak ada apa namanya tuh asuransi ya, tidak ada pembayaran asuransi. Dosen, mahasiswa, tendik free semua. Kalau dulu ada bayar semua, dosen juga bayar, tendik bayar, mahasiswa bayar. Nah yang kedua tidak bayar semua, dosen, tendik, mahasiswa tidak bayar. Tidak ada asuransi kecuali yang umum. Nah itu mulai lagi ada kejadian-kejadian hilang. Ya, ada kejadian-kejadian hilang. Nah ini babak yang terakhir, sekarang dengan Ardas.
Dengan Ardas sama juga, tidak ada pembayaran, free untuk dosen, untuk tendik, untuk mahasiswa, tapi yang lain-lain bayar. Kalau ada ujian, kalau ada kegiatan seminar orang luar bayar. Dari sisi ini, dari pembayaran itu lumayan sebenarnya. Sebenarnya lumayan. Cuma pembagiannya saya nggak ngeh berapa persen ke UNJ Pak WR2? Pakai persen atau pakai persentase ya? Tapi ya itu sering kehilangan. Tapi yang saya dengar itu baru helm, belum sampai ke kendaraan. Ini sampai ke 4. Jadi saya perintahkan Pak WR2 koordinasi langsung dengan BPU, dengan Sarpras, panggil Ardas. Bagaimana pertanggungjawabannya? Ya, karena apapun walaupun tidak ada asuransi, tapi kalau sampai terjadi kehilangan termasuk satpam, tolong dipanggil, jangan sampai nanti lempar-lemparan. Termasuk CCTV, kebetulan saya baru saja nge-share di Rapimtas, ada model CCTV yang bagus, kata Pak WR2 harganya murah, dicoba saja. Berarti nanti penempatan di tempat parkir. Saya tidak tahu yang di belakang teknik masih dipakai parkir motor enggak itu? Masih ya? Oke. Jadi artinya masih bisa. Jadi akan ada pembenahan Mbak, insya Allah ke depannya, termasuk ya kalau saya sih masih berprinsip dosen, tendik, mahasiswa masih free. Yang penting pengamanannya saja. Kemudian yang tentang parkir menginap, itu ada tertulisnya atau bagaimana? Izin menjawab Pak, itu terkait peraturannya memang ada di banner dari pihak Ardas, tetapi baru ini atau udah lama? Oh, di gedung Spiral. Iya. Oh, tapi yang di sana boleh kan? Di sana tidak boleh. Bolehnya di gedung Spiral. Oke. Jadi gini Mbak, jujur saya sendiri kan kadang-kadang gak tega, tapi kadang-kadang itu membuat tidak tertib. Jadi saya jujur ya, seliweran motor masuk itu risih. Apalagi sampai malam-malam. Kita tidak bisa kontrol siapa yang masuk itu. Maka untuk ketertiban memang parkir di gedung parkir. Itu sebaiknya. Jadi boleh menginap tapi di gedung parkir, jangan di gedung sana. Karena yang di sana itu pernah kejadian. Yang ambil siapa? Anak gedung G juga. Mungkin nggak dengar kali ini, belum dengar ini teman-teman aktivis tuh. Nah, waktu saya WR2 itu, jadi parkir di sana menginap, kemudian ya mau dicuri, kebetulannya tertangkap sehingga gagal, tercuri lah kira-kira begitu. Jadi intinya memang kita harus tertib ya, prinsipnya itu. Saya juga siang-siang itu kok ini motor seliweran ya. Jadi kapan kita ini mau tertibnya? Memang saya pernah berpikir, mohon maaf nih, entah kapan, entah pimpinannya akan datang, mobil pun nggak boleh masuk. Motor tidak boleh masuk, mobil pun tidak boleh masuk kecuali mobil tertentu. Sehingga ruang terbuka untuk mahasiswa beraktivitas lebih leluasa. Lalu ada apa? Ada kendaraan komuter lah. Apakah semacam mobil golf gitu ya, yang mengantar terus muter terus, atau yang di atas kayak apa namanya, railway gitu. Ya, LRT ya. Orang teknik saya tantang berani bisa nggak bikin begitu. Jadi artinya gini Mbak, sepanjang untuk keperluan bersama, kebutuhan bersama, kita pilih yang terbaik. Karena nggak mungkin semuanya suka, pasti ada yang tidak suka, tidak cocok. Tapi kita pilih yang terbaik untuk kepentingan bersama. Jadi menginap itu bukan dilarang, boleh, tapi di gedung bundar. Saya kira itu ya Mbak Rere ya. Oke baik. Untuk pertanyaan terakhir, boleh kakak yang pakai baju batik hijau? Ingin bertanya, seiring dengan meningkatnya jumlah mahasiswa baru di UNJ nih Pak. Nah ini dibuktikan sewaktu PKKMI fakultas bulan lalu Pak, di mana banyak fakultas yang harus sholat, bahkan ada yang ditabi pun di beberapa tempat yang tidak layak sebenarnya untuk sholat Pak. Nah selain itu juga ada juga yang harus bergantian karena masjidnya itu dipindah di depan humas ya Pak, sehingga kurang khusyuk juga dalam kita melakukan ibadah sholat.
pun juga sering ditaruh Masjid Nurul Irfan ini depan aula latif gitu. Jadi yang benar-benar mengganggu saat keusian sholat. Kadang saat ada acara pun di aula itu kan masih berlangsung acara ya. Nah, kira-kira bagaimana nih Pak langkah konkret dan janji yang akan diberikan universitas gitu dalam melanjutkan dan menyelesaikan pembangunan Masjid Nurul Irfan di gedung pengembangan pendidikan karakter? Karena masjid ini kita tahu ya sebagai kebutuhan yang mendasar juga gitu untuk mahasiswa ya, utamanya untuk menunjang kebutuhan spiritual, kegiatan ibadah dan juga pembinaan karakter religius gitu. Ya, harapannya semoga kampus sebesar seternama UNJ ini mempunyai masjid yang menjadi karakter utama gitu ya Pak di UNJ. Terima kasih. Fokusnya masjid ya Mas ya. Makasih. Kalau ada yang mikirin masjid berarti pertanda kehidupan keagamaan masih berdiri tegak. Alhamdulillah gitu ya. Ya. Karena saya sendiri pengalaman 84 saya kuliah di IKIP Jakarta, itu tadi yang PKK. Kemudian masuk 85 di PPKN.